Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Bojonegoro serta para pejabat di lingkungan Kementerian Bojonegoro. Saya hormati seluruh ASN di lingkungan kantor Kementerian Jalan Patimura dan semuanya jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk bisa menikmati hidup ini dalam keadaan sehat walafiat, sekaligus kita bisa beribadah dan menikmati nikmat-nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan nikmatnya, selalu meliputi dengan rahmat kepada kita semuanya, dan akhirnya kita akan menjadi orang yang bahagia. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallamuhu, semoga tambahkan dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga termasuk umatnya yang selalu bisa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan semoga kita masuk umatnya yang beruntung dapat bertemu Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Bapak yang saya hormati, hari ini adalah melanjutkan ngaji kitab Arba'in yang ke hadis yang keempat. Ini mestinya Pak Kasih Pais karena beliau sedang keluar, maka ya ini kita ngaji bersama. Nanti mungkin beliau bisa ngambil di materi kesempatan yang lain. Langsung saja al-hadisur rabi, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalika thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruhu wa yumaru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulaha rawahu Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami, kepada itu para sahabat, bahwa as-shadiqul masduq, beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Artinya kata-kata Rasulullah atau apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang benar dan dibenarkan, ya, sangat benar, tidak perlu diragukan. Beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya setiap orang itu dikumpulkan, dibentuk kejadiannya fi badni ummihi, dalam perut ibunya arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan berupa
nutfah atau mani. Summa yakunu alaqatan, kemudian setelah 40 hari lagi berupa alaqah, segumpal daging, misla dzalika. Jadi setiap orang itu ketika terjadi pertemuan antara sperma dan laki-laki dan perempuan atau ovum, maka terjadilah pembuahan. Ketika terjadi pembuahan, maka selama 40 hari itu masih berupa nutfah, berupa darah gitu ya, atau sperma yang berbentuk gumpalan darah. Summa yakunu amatan misla dzalika. Kemudian 40 hari dia berupa gumpalan, sudah segumpal darah. Itu pertama itu berupa nutfah, yang 40 hari lagi berupa darah. Summa yakunu mudghatan. Kemudian 40 hari lagi berupa segumpal daging, misla dzalika. Nah, ketika sudah berupa daging, 40 sekitar 4 bulan ya. Kemudian summa yursalu ilaihil malak, kemudian malaikat diutuslah untuk fayunfakhu fihi ruh, untuk meniupkan ruhnya. Wa yumaru bi arba'i kalimatin, dan malaikat itu diperintah untuk mencatat 2 kalimat. Bikat birizkihi, yaitu menentukan rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan juga celaka atau bahagianya. Jadi sejak umur 4 bulan atau 43 kali, yaitu berupa nutfah, kemudian alaqah, kemudian berupa mudghah, itu mulai ditiupkan ruhnya. Dan ketika ditiupkannya ruhnya itu, maka ditulislah 4 perkara, yaitu rezekinya sudah ditentukan, ajalnya ditentukan, amalnya juga ditentukan, baik itu celaka maupun bahagia. Wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illa ghairuhu, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah, sesungguhnya salah satu yang antara kalian akan melakukan perbuatan dengan amal ahli jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai antara dia dan antara jannah, antara surga, tinggal illa dira'un, tinggal satu jengkal saja, satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, dan kemudian sudah ditentukan, didahului karena sudah ditetapkan kitab, dia masuk neraka. Fayamalu bi amali al-nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Fayadkhulaha, maka dia masuk neraka. Jadi ini termasuk rahasia kehidupannya, bahwa ketika manusia ini sudah ditentukan rezekinya, ajalnya, kemudian bahagia, celakanya, ini orang kalau sudah ditentukan misalnya masuk neraka, meskipun dia ini berbuat kebaikan, tetapi di ujungnya bisa jadi dia ini akan melakukan satu amal perbuatan yang menyebabkan dia tidak masuk surga, alias su'ul khotimah. Begitu pula ketika ada seseorang sudah ditakdirkan ahli surga, meskipun kelihatannya dia mungkin banyak melakukan perbuatan dosa, tapi karena dia ditentukan, sudah ditakdirkan untuk menjadi ahli jannah, maka di akhir hayatnya dia juga bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan akhirnya husnul khotimah, masuk surga. Ini sepintas kilas bahwa seakan-akan apa gunanya kita ini beramal kebaikan, apa gunanya kita ini toh pada akhirnya sudah ditentukan kalau kita berpikir logikanya seperti itu. Tapi ingat bahwa ini adalah ketentuan yang
sudah ditentukan dan ini bisa dirubah. Yang siapa yang merubah? Yang merubah ya Allah. Jadi Allah itu dengan doa-doa kita, dengan istighfar kita, dengan sholat kita, dengan permohonan kita, Allah itu bisa merubah. Di dalam Al-Quran disebutkan yamhaqullahu wa yusbit wa indahu umul kitab. Jadi Allah itu bisa menghapus apa yang sudah ditentukan di dalam catatannya itu dan bisa menggantinya. Dan semuanya sudah ditulis di dalam kitab di Lauhil Mahfuz. Artinya dengan doa itu bisa. Jadi meskipun orang itu sudah ditakdir sebagai ahli neraka ya, tetapi kalau dia ini sungguh-sungguh beribadah, siaga mohon ampun, nanti pada akhirnya Allah juga akan memberikan rahmatnya dan bisa masuk surga. Begitu pula kita sebagai orang yang melihat ya, ketika ada orang yang berbuat tidak baik, banyak maksiatnya atau mungkin banyak malah orang itu kok jarang sholat, kita juga tidak boleh langsung menjustis bahwa wah ini pasti ahli neraka itu, orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah apa gitu. Tidak demikian. Kalau dia sudah ditakdir oleh Allah itu sebagai ahli jannah, maka di akhir hayatnya nanti ya entah dia itu sadar, entah dia itu mendapat hidayah, entah dia itu mendapatkan pencerahan apa, sehingga di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Jadi bahwa Allah ini tetap memberikan kesempatan kepada semua manusia, pada hamba-hambanya untuk memilih jalan, baik jalan itu jalan menuju surga maupun jalan menuju neraka. Nah, ini hadis ini yang menetapkan ini sudah, hadis ini adalah sahih Bukhari wa Muslim dan sekaligus pelajaran bagi kita, orang-orang tua kita, ketika mau punya anak di umur masih dalam kandungan, umur 4 bulan, itu hendaknya didoakan. Makanya ada tradisi tingkepan, tradisi 3 bulanan, itu sangat baik sekali karena mendoakan anaknya yang akan lahir nanti supaya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang sehat, yang tidak cacat dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan orang yang tradisi mitoni, Pak? Itu sudah 7, wis bar ya cara doane ya. Kalau 7 bulan itu ya wis gede, sudah besar, sudah andaikan di sesar diambil itu sudah hidup gitu ya. Jadi kalau mau mendoakan seharusnya ya di umur 4 bulanan itu atau 4 kali 3 itu ya, 120 hari itu harusnya itu. Jadi kalau kita tradisi walimatul hamli ya baik-baik saja, itu budaya tradisi kita di Jawa, tapi hendaknya bisa disesuaikan dengan ajaran Islam. Kalau tradisi itu artinya ya jangan kok 7 bulan anak sudah besar, sudah ruh sudah ditiupkan, kemudian amal-amalnya sudah dicatat, takdir kodoknya sudah dicatat, maka ya doanya kurang pas ya. Sama halnya ketika kita ada orang meninggal dunia, sudah meninggal dunia masih doakan ya semoga husnul khotimah. Dia itu sudah meninggal, mestinya didoakan itu ketika belum meninggal, semoga husnul khotimah. Tetapi kalau sudah terjadi sudah meninggal dunia, ya situ nggak tahu, kalau ya husnul khotimah ya husnul khotimah, sul khotimah tidak akan bisa merubah itu. Makanya ada yang mengkritisi, ayo sudah ya, kalau sudah meninggal ya doanya ya Allah maghfirlah warhamhu, Allahumma warhamhu gitu, bukan kok semoga husnul khotimah kalau sudah meninggal dunia, karena memang sudah terjadi. Nah, begitu pula dengan walimatul hamli ini ya, ketika mau kita mendoakan anak yang dalam kandungan, harusnya di usia-usia yang masih dalam
taraf ketika akan ditiupkan ruhnya, ketika akan dicatat rezekinya, dicatat umurnya, dicatat bahagia dan sengsaranya, itu di saat itu kita mendoakan. Semua takdir itu bisa dirubah. Siapa yang merubah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Ya, itu kesimpulan dari hadis yang keempat ini. Jadi tetaplah optimis, dan meskipun semuanya ini baik ajalnya, umurnya, rezekinya sudah dicatat oleh Allah, tetapi Allah itu masih memberikan kesempatan kepada hambanya. Contoh, rezekinya sudah ditakar. Kalau orang mau berusaha, orang mau berdoa, mau bekerja, insya Allah rezekinya juga akan bertambah. Tapi sebaliknya, meskipun sudah ditakdir orang kaya, tetapi kemudian dia tidak mau bekerja, dia ditakdir kaya karena dapat warisan yang banyak. Tapi kalau dia tidak bekerja, akhirnya juga habis juga. Atau ditakdir tentang umurnya, kesehatannya, semuanya itu. Nah, kalau dia mau berdoa, meskipun ditakdir umur katakan 60 tahun, 70 tahun, ditakdir 70 tahun. Tapi kalau dia tidak merawat kesehatannya, bahkan mungkin bunuh diri, ya tidak sampai 60 tahun juga. Jadi ikhtiar dan doa ini oleh Allah masih diberi kesempatan kepada kita. Oleh karena itu, tetaplah berusaha untuk menjadi baik, tetaplah berusaha untuk menjadi orang-orang yang ahli surga. Karena kita ini tidak tahu takdir kata kita seperti apa, dan makanya juga tidak boleh menyombongkan diri. Meskipun sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, pasti saya masuk surga, belum tahu juga. Kita tidak akan tahu nanti di saat ajal kita itu kita akan tergoda tidak dengan setan. Karena informasinya ketika orang itu menjelang ajal, setan itu banyak yang menawarkan tipuan-tipuan palsu supaya mengucap hal-hal yang tidak benar dengan diiming-iming untuk minum dan lain-lain. Ketika di ajal itu banyak digoda. Ketika kita imannya kuat, doa-doa kita dikabulkan Allah, insya Allah godaan-godaan itu akan bisa teratasi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya hadis ini semakin kita ini mengingatkan atau menguatkan kita, karena qada qadar ini adalah bagian dari keimanan kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah dan pada utusannya Allah, iman kepada qada, iman hari akhirat, iman qada dan qadar. Ini adalah bagian dari keimanan kita. Kita juga harus yakin, ya, karena ini bagian dari iman. Kalau kita tidak yakin, ya tidak beriman namanya, karena kita tidak mencukupi rukun iman. Tapi sekali lagi bahwa qada qadar yang semua itu semuanya di tangan Allah, dan itu bisa dirubah dengan doa-doa dan permohonan kita, ya. Semoga doa-doa kita yang baik-baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf, dan semoga apa yang sedikit kami sampaikan ini bisa menjadi semangat kita untuk selalu berbuat baik, menjadi yang terbaik dan masuk surga di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.